OnePlus 9 Pro. Akhirnya nih, dapat juga kesempatan untuk megang smartphone yang satu ini. Hari ini gue mau jalan-jalan ke Kota Tua Jakarta. Jelas lah ya, hal paling menarik dari smartphone ini ya logo Hasselblad di belakangnya. Kita pengen tahu, apakah dengan bekerja sama dengan Hasselblad bisa mengalahkan smartphone flagship yang udah ada. Hari ini kita akan coba compare sama Mi 11 Ultra dan juga S21 Ultra. Tapi sebelum itu, coba deh kita review singkat aja dulu the rest of the phone seperti apa. Sekarang kita udah ada di Kota Tua Jakarta. By the way, mungkin kalau kalian yang udah pernah kesini, asli coba kasih lihat ke Gadgetiers, sepi banget asli. Sebelum pandemi, anytime, any day kesini tuh pasti rame aja. Tapi ini kayaknya lagi pandemi, orang juga di tengah-tengah bulan puasa, ya sepi jadinya siang-siang. Ini guys, warna yang gue pegang ini warnanya pine green, asli keren abis. Kalian bisa lihat nih. Aduh, I wish lebih banyak smartphone yang pakai warna mirip-mirip begini, keren habis. Dipadukan dengan matte finish gini, keren banget. Bump kameranya nggak mengintimidasi kayak S21 Ultra dan Mi 11 Ultra, tapi bisa galak duluan dengan logo Hasselbladnya. Material body pakai Gorilla Glass 5 depan belakang yang mengapit metal frame. Ya intinya sih look and feel-nya tuh gue bisa bilang bener-bener premium. Displaynya curve Super AMOLED E4 kayak S21 Ultra dengan teknologi LTPO yang refresh rate-nya bisa naik turun sesuai kebutuhan. Kualitasnya ya pokoknya gini deh, intinya kalau udah pakai Super AMOLED E4 buatan Samsung di tahun ini itu udah displaynya udah top banget. Titik. Maksimum brightness-nya 1300 nits dan seperti kalian bisa lihat no problem at all ngelihat screen di cahaya terang begini. Touch response bagus, apalagi ada fitur Hyper Touch yang kalau ngedetect game-game yang support kayak LOL, PUBG, CODM, dan lain-lain langsung di-boost ke 360 Hz touch sampling rate-nya. Terus chipset yang dipakai adalah Snapdragon 888 dan arah yang diambil oleh OnePlus 9 Pro ini adalah throttling sebelum mencapai suhu yang terlalu panas, which gue suka. Walaupun di throttling pun udah cukup kok untuk 99% kegunaan smartphone. Nggak perlu gas terus, bahaya tau. Menurut OnePlus sih mereka pakai cooling system yang cukup komprehensif. Pakai thermal paste, vapor chambernya lebih besar, graphite sheetnya lebih tebal, dan copper foil-nya tebal juga. Kalau ditanya panas atau enggak, ya kalau kita intens mainnya ya panas. Tapi nggak lebih panas dari handphone bersnapdragon 888 lainnya. Secara ini throttlingnya bener-bener agresif. Sisa spek and features-nya ada rating IP68, 12GB RAM LPDDR5, dan 256GB storage UFS 3.1, no headphone jack, dan SD card slot. Udah dual SIM dan udah 5G. Masih ada juga nih alert slider di samping. Untuk baterainya 2250 mAh dikali 2, total 4500 mAh yang bisa di-charge sampai full dari 0 ke 100 hanya dalam waktu kira-kira 30 menit. Untuk konsumsi baterai, sekalian ya kita cek sambil jalan-jalan. Oh ya, ada wireless charging yang kencang dan reverse wireless charging. Terakhir karena unit China, OnePlus 9 Pro ini gue pakai ColorOS 11 yang sebetulnya udah oke juga, tapi ya bukan OxygenOS. Knowing OnePlus, seharusnya bentar lagi ada cara yang super mudah untuk merubah ke OxygenOS, seperti menggunakan Unbrick Tool OxygenOS untuk cross flashing. Tapi ya sekarang belum available karena masih baru banget kali ya. Kita udah jauh-jauh nih ke Kota Tua Jakarta, rugi banget kalau nggak comparein kamera dari OnePlus 9 Pro dengan branding Hasselblad. Dan dua kamera handphone flagship lainnya yang hanya punya embel-embel Ultra di belakangnya. Yang pertama adalah S21 Ultra dan yang kedua adalah Mi 11 Ultra. Kita lihat ya. Kita mulai di kondisi pencahayaan bagus dulu. Dengan kamera ultra wide, sekilas semua tampak bagus. Dengan Mi 11 Ultra unggul di FOV yang lebih lebar. White balance ada perbedaan di antara semuanya tapi nggak terlalu problem lah ya. Di beberapa shot S21 Ultra rada oversaturated. Terlihat di air yang berasa hijau banget dan langit yang biru banget. Jalanan juga di shot ini entah kenapa jadi kehijauan. Begitu di pixel peep terlihat OnePlus 9 Pro overprocess dan oversharpen. Pinggiran objek dikontrasin banget jadi kayak kartun. S21 Ultra kena hit di detail, blurry. Sementara Mi 11 Ultra goks,
kelihatan sharpness-nya bukan hasil overprocessing. Dynamic range terlihat superior, area gelap nggak hilang detailnya. Pindah ke lensa utama, di shot ini exposure S21 Ultra paling on point karena berhasil bikin terang keseluruhan image tanpa mengorbankan highlight di gedung. Pohon di dekat gedung pun masih terlihat warna dan detailnya. Sayangnya warna di pavement entah kenapa kebiruan. Mi 11 Ultra luar biasa soal sharpness yang natural tanpa oversharpening mengalahkan dua smartphone lainnya. Walaupun begitu, dia mengekspos keseluruhan scene lebih gelap dari seharusnya sehingga banyak area shadows terlalu pekat. OnePlus 9 Pro bagus, detail di shadows masih terlihat, overall exposure pun lebih tepat sesuai kondisi asli. Walaupun begitu, ketajamannya lagi-lagi adalah hasil dari menaikkan edge contrast, terlihat seperti kartun. Di kondisi challenging, foto menghadap ke matahari, dynamic range di OnePlus 9 Pro kena hit. Kontras banget. Shadowsnya hitam banget sampai nggak ada detail, noise-nya pun keluar walaupun ya berupa bercak hasil noise reduction. Mi 11 Ultra yang dynamic range-nya paling asik, kontras nggak terlalu matang. Susunan bata di bawah stasiun busway masih jelas. Noise levelnya pun top, clean banget. Overall, Mi 11 Ultra terbaik di scene ini. S21 Ultra dynamic range masih lebih baik dari OnePlus 9 Pro, tapi di bawah Mi 11 Ultra. Noise juga banyak, walaupun ya masih dalam pattern yang berupa fine grain. Masuk ke portrait mode, kondisi di luar mulai gelap sekitar jam 5:30 sore. OnePlus 9 Pro gue suka banget warnanya. Tetap ada biru-biru dari cahaya luar, namun balance dengan tungsten light kuning dari dalam ruangan. Mi 11 Ultra gue sampai nyoba 2 kali jepret, nggak ada yang dapat sharpness-nya. Padahal ya nggak goyang. Secara warna juga biru dari luar terlalu mendominasi. S21 Ultra set WB-nya ke naturalnya warna kulit. Biru dari luar bener-bener jadi hilang, malah jadi nggak dramatis kayak aslinya. Edge detection terbaik dipegang oleh Mi 11 Ultra, diikuti S21 Ultra, terakhir OnePlus 9 Pro. Masuk ke night mode kamera ultra wide, menurut gue hasil dari ketiganya mirip-mirip aja, nggak ada perbedaan yang signifikan. Kalau mau dicari-cari, paling perbedaan white balance di Mi 11 aja yang rada off, kebiruan. Hampir sama dengan night mode kamera utama. Hasilnya bagus semua. Jika diteliti lebih lanjut, karakternya OnePlus 9 Pro sharp tapi noisy. Mi 11 Ultra paling bersih dari noise tapi secara sharpness paling kurang. Namun kita bisa argumen bahwa nggak ada oversharpening di sini. S21 Ultra sharp tanpa terlalu noisy, dan lagi-lagi bisa argumen juga S21 Ultra masih menunjukkan jejak oversharpening. Nyobain moto objek orang, Mi 11 Ultra paling gak natural processingnya. Aneh banget ya, terlalu kontras. Muka gue jadi serem. Padahal kalau dilihat autonya masih lebih baik, walaupun kurang detail. OnePlus 9 Pro sekilas sebenarnya bagus, tapi kalau di pixel peep ya kalah di detail. Gue paling suka di S21 Ultra, jauh lebih baik dari dua pesaingnya. Warna bagus, detail masih keluar, cukup natural, gak terlalu kontras. Masuk ke tele, OnePlus 9 Pro tuh mentok di 3.3 kali optical zoom. Mi 11 Ultra punya 5 kali optical, S21 Ultra punya 3 kali dan 10 kali optical zoom. Di level optical zoom, secara framing hasil 3,3 kali di OnePlus dan 3 kali zoom di S21 Ultra mirip. Hasilnya lagi-lagi gue nggak suka ya, enhancement edge contrast yang dilakukan oleh OnePlus. Jauh lebih natural S21 Ultra. Padahal aslinya cukup bagus loh. Mi 11 Ultra secara framing jelas lebih dekat dengan 5 kali optical zoom. Kualitasnya bagus banget, no overprocessing sama sekali. S21 Ultra punya advantage dari kedua pesaingnya dengan lensa periskop tele 10 kali optical yang image quality-nya sangat baik. Sementara Mi 11 Ultra coba mengejar dengan 10 kali hybrid yang secara kualitas masih di bawah optical zoom-nya S21 Ultra, tapi ya udah lumayan bagus sebetulnya. Magnification gimmick 100 versus 120 kali gimana? Gak penting lah dibahas. By the way, OnePlus mentok di 30 kali digital zoom yang hasilnya predictably kurang oke. Selfie foto di good light bagus semua dengan perbedaan sedikit di warna dan skin tone. Yang paling mendekati asli adalah S21 Ultra diikuti dengan OnePlus 9 Pro dan yang terakhir Mi 11 Ultra. Tapi gak terlalu masalah sih, ini masih tipis-tipis aja soalnya. Urusan detail bagus semua juga dengan sedikit
jejak over sharpening di OnePlus 9 Pro, tapi lagi-lagi sepele banget, nggak ngerusak foto soalnya. Malah mungkin ada yang lebih suka karena lebih tanda kutip tajam. Portrait selfie edge detectionnya dengan kondisi simple object and background begini sih mendekati sempurna. Detail S21 Ultra dan Mi 11 Ultra masih konsisten dengan selfie biasa, sementara OnePlus 9 Pro mengalami sedikit penurunan. Video kamera belakang 4K 60fps, yang paling bagus stabilisasinya adalah Mi 11 Ultra. OnePlus 9 Pro masih kadang berasa hentakan kaki, sementara S21 Ultra masih sedikit di bawah Mi 11 Ultra. Karakter gambarnya gue prefer Mi 11 Ultra juga karena tidak terlalu kontras. Shadows masih keangkat secara dynamic range bagus banget. OnePlus 9 Pro seperti rada bluish gitu ya, kayak pakai filter jadinya. Naik ke 8K, di OnePlus bisa 8K 30fps, sementara dua lainnya di 24fps. Mengingat 8K, ketiga smartphone ini bisa dibilang cukup stabil ya. Secara warna lagi-lagi OnePlus 9 Pro rada bluish, sehingga bunganya terlihat sedikit ungu. Sementara S21 Ultra memproses warna paling balance, karena Mi 11 Ultra cenderung agak terlalu warm dan juga warna bunga jadi ngeburn banget. Untuk selfie video, lagi-lagi vendor asal Tiongkok tahun ini masih stuck di resolusi 1080p. Walaupun begitu mulai beranjak ke 60fps seperti di OnePlus 9 Pro dan Mi 11 Ultra. Sementara S21 Ultra punya edge di 4K 60fps, sehingga detail terlihat lebih bagus juga. Stabilisasi ketiganya bagus. Seperti biasa, kalau minat dengan smartphone ini boleh cek lapaknya Apple Tree. Linknya udah gue taruh di deskripsi ya. Oke, itu adalah OnePlus 9 Pro. Intinya sih alasan utama belinya adalah overall package-nya yang cukup bagus atau kalian memang fans OnePlus. Tapi kalau nama Hasselblad lah yang menjadi faktor utama, menurut gue ini baru fase awal aja dari sebuah kerjasama yang mungkin kedepannya bisa membuahkan hasil yang baik. Tapi untuk sekarang belum ya mencapai titik yang OnePlus pasti harapkan. Oke, quick update soal baterai. Setelah gue pakai cukup berat seharian, terutama untuk gaming dan kamera, SOT-nya hampir 5 jam dengan sisa baterai 23%. Kalau dipakai normal sih bisa kok 5,5 sampai 6 jam SOT dengan settingan display mentok. Tentunya ya ini ada andil dari 888 yang nggak digaspol terus tadi. That is all guys, jangan lupa like and subscribe dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao!